Dum dega dum 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 dega dum 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 dega dum dum dega dum 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 dega dum 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 dega dum wow 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 dum dega dum dega dum dum dega dum dum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, kita ketemu lagi. Kali ini saya masih membahas mengenai bagaimana soal cerita, khususnya bagaimana menganalisa cerita. Mengapa kita harus menganalisa cerita? Nah, bagaimana cara menganalisa sebuah cerita dan apa saja manfaat-manfaatnya dari menganalisa sebuah cerita? Kita mulai saja. Menganalisa artinya apa ya? Memilah-milah, membongkar, memaparkan, membuat detail-detail dari sebuah cerita. Nah, dalam struktur cerita ada pembukaan, ada atau eksposisi, ada konflik, ada konflikasi, ada klimaks, dan adanya ending. Itu struktur dramatik sebuah cerita. Dalam sebuah cerita ada tokoh, ada tokoh atau karakter, ada tempat, sebuah peristiwa terjadinya di mana, kapan terjadinya, mengapa bisa terjadi, apa tujuan si karakter, apa masalah yang dihadapi karakter, bagaimana dia menyelesaikan persoalan, atau apa cita-cita si karakter, bagaimana dia mencapai cita-cita tersebut, tindakan-tindakan apa saja yang dia lakukan. Kita bahas. Dum 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 dum. Ya, kita mulai dari karakter ya. Karakter ada anak-anak, karakternya anak perempuan, anak laki, ibu, ayah, mama. Mungkin juga ada karakter raksasa, seorang raja, ada tokoh karakter yang berwatak baik, ada karakter yang berwatak buruk, ada penjahat, ada pahlawan. Kira-kira begitu. Nah, karakternya kita mulai menganalisis ya, mencari detail-detail, membuat detail-detail. Kalau kita membaca sebuah cerita itu, kita mengkonstruksi, membangun keutuhan sebuah cerita. Kita mulai dari karakter aja. Nah, kita tanya dalam diri kita, bagaimana sifat-sifat si karakter itu? Apakah orangnya bersabar misalnya, atau mungkin seorang yang terburu-buru? Apakah dia memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain, atau mungkin dia tidak peduli sama teman-temannya? Dia termasuk tipe orang yang memikirkan dirinya sendiri. Apakah kalau dia makan misalnya, kita selalu membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap sebuah cerita. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan untuk karakter kita. Kalau dia makan misalnya begitu, banyakkah makannya atau sedikitkah? Apakah dia suka sayur atau tidak? Kalau dia apalagi misalnya, kalau dia berjalan, nah kira-kira bagaimana jalannya? Apakah sambil berlari-lari? Kalau anak-anak kan selalu berjalan sambil berlari. Hampir-hampir tidak pernah anak-anak berjalan sebagaimana orang dewasa berjalan. Pasti selalu berlari. Kemudian apalagi? Puluhan pertanyaan bisa kita lemparkan terhadap karakter. Sehingga kita punya bayangan, imajinasi dalam pikiran kita si karakter tokoh ini. Kalau kita sudah memiliki referensi yang begitu banyak, yang kita bangun sendiri, maka itu akan dengan mudah atau secara refleks nanti akan kita mainkan karakternya begitu dengan sebebas-bebasnya. Kan kita mainkan karakter tersebut dengan sesuka hati kita. Karena di dalam pikiran kita, kita sudah imajinasikan begitu banyak referensi karakter, detail karakter dari sebuah tokoh. Nah, ketika kita mainkan,
dia akan muncul begitu saja, secara spontan. Itulah yang saya maksud pada episode sebelumnya, bahwa kita tidak perlu menghafal, termasuk menghafal karakter. Nah, itu pertanyaan soal karakter. Dum 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 dum. 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 Ya, kita sambung lagi tadi, hiburan saja sedikit. Daripada tidak ada hiburan sama sekali. Udah pakai efek sekarang. Iya. Oke, kita sambung lagi. Sekarang tadi kita ngomong soal karakter, sekarang kita ngomong soal setting atau tempat. Dalam cerita ada berapa tempat yang terjadi. Si tokoh itu pergi kemana saja. Misalnya di rumah. Kita bayangkan, kita bangun imajinasi kita tentang rumah. Rumah si karakter. Bagaimana rumahnya? Terbuat dari apa rumahnya? Seberapa tinggi rumahnya? Apakah pakai tangga untuk mencapai rumahnya, untuk masuk ke dalam rumahnya? Pintu rumahnya bagaimana? Rumahnya di mana terletak? Di tepi pantai, di tengah hutan? Nah, kita perluas lagi. Kalau di tepi pantai, bagaimana pantainya? Bagaimana di situ? Apakah ada nelayan? Pohon-pohon apa saja yang ada di pantai tersebut? Kalau di hutan, bagaimana kira-kira hutannya? Apakah hutan yang kering? Apakah hutan yang lebat dengan pohon-pohon raksasa yang tinggi besar? Ataukah hutan yang sederhana? Hutan yang baru ditanamin misalnya? Binatang apa saja yang ada di hutan itu? Bagaimana ketika dia berjalan di hutan? Apakah semak-semaknya atau rumputnya mungkin setinggi pinggang? Atau setinggi lutut? Atau setinggi mata kaki? Kita melemparkan begitu banyak pertanyaan untuk menganalisa, untuk membongkar, sehingga kita bisa mencapai detil-detil, mengumpulkan banyak sekali detil-detil soal setting atau tempat. Selama cerita itu berlangsung, ada berapa tempat yang terjadi? Tempat-tempat yang sederhana, misalnya cerita misalnya ambillah cerita apa saja lah. Ada tempat kejadiannya di rumah. Di rumah bisa di dalam rumah. Di dalam rumah bisa terjadi di ruang tidur atau di ruang tamu. Kemudian di halaman depan rumah, di halaman belakang rumah. Kemudian dia berjalan dari depan rumahnya menuju suatu tempat. Berarti dia melewati sebuah kampung. Dalam hal ini kampung dirinya. Bagaimana kampungnya? Jalan di kampungnya itu bagaimana? Nah, sekali lagi, semua detail-detail itu kita bongkar. Kita kumpulkan begitu banyak informasi, sehingga kita memiliki jutaan detail-detail terhadap sebuah setting. Kenapa hal ini dilakukan? Kembali lagi pada episode sebelumnya. Kalau kita sudah banyak sekali memiliki referensi dalam imajinasi kita, itu akan memudahkan kita ketika bercerita. Kita tidak akan mengulang-ulang kalimat yang sama, kita tidak akan mengulang-ulang kejadian yang sama. Setiap kali pertunjukan dengan penonton yang berbeda, muncul sesuatu yang baru. Karena begitu banyak referensi dalam imajinasi kita, maka kita akan mudah melakukan interaksi dengan penonton. Kita yakin sama diri kita, itu intinya. Kita yakin sama diri kita. Ya, tadi soal karakter, soal setting sudah kita bahas. Apalagi karakter, setting, lebih ke dalam lagi mungkin soal psikologi si karakter. Karakter, katakanlah ada dua, ada karakter protagonis, ada karakter antagonis. Lawan si karakter.
Lawan si karakternya, bagaimana orangnya? Apa yang dia inginkan? Kenapa dia menginginkan itu? Bagaimana kalau keinginannya diganti dengan keinginan yang lain? Kalau tidak dipenuhi keinginannya, apa yang akan terjadi padanya? Kalau sudah dipenuhi, apa pula yang akan terjadi padanya? Bagaimana si lawan karakter ini atau si antagonis ini hidupnya? Tinggalnya dia di mana? Bagaimana rumahnya? Kembali lagi pertanyaan-pertanyaan itu kita ajukan dalam diri kita sendiri. Dengan demikian kita menghayal sebuah cerita di dalam imajinasi kita. Kalau kita sudah banyak referensi mengenai psikologi si karakter, maka kita akan terangsang secara sendirinya untuk menampilkan, orangnya marah, asal ngomong selalu marah, apa, apa, atau asal ngomong orangnya selalu sinis. Kenapa? Kenapa? Selalu sinis. Atau selalu tidak peduli sama orang lain. Kita cari berbagai macam kemungkinan. Walaupun ini tidak tertulis atau tidak tertulis ya, tapi dia tersirat. Nah, hal-hal yang tersirat ini yang harus kita bongkar. Teman-teman sekalian, saya mikir dulu apa lagi ya. Saya suka sekali nih, saya baru beli alat baru namanya soundcard, kawan-kawan bisa pakai, ya harganya murah, efeknya juga sedikit lah ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian mungkin pernah saya ceritakan juga sebelumnya, bagaimana kalau ada sebuah cerita, cerita itu kita tulis ulang. Kalau cerita aslinya hanya sekitar 2 lembar, mungkin kita tulis ulang bisa mencapai 8 lembar atau 10 lembar. Intinya adalah kita memperkaya sebuah cerita. Saat kita memperkaya sebuah cerita, kita juga menghayati sebuah cerita. Saat kita menghayati sebuah cerita, maka momen-momen, detil-detil momen akan terbayang dalam imajinasi kita. Setelah itu, barulah kita memulai latihan prakteknya. Nah, prakteknya saya kira kalau saya prakteknya itu kita merekayasa aja secara diri sendiri. Bisa ngomong di dalam hati, tapi sambil kita peragakan. Kalau jalan, bagaimana jalannya. Kalau menunjuk, bagaimana menunjuknya. Ada baiknya juga kita mempergunakan cermin seperti ini. Ya, saya ada beberapa cermin. Kenapa saya punya beberapa cermin? Supaya kalau saya melihat ke sana sudah ada cermin, saya melihat ke sana sudah ada cermin, saya melihat ke sana sudah ada cermin. Kita praktekkan saja. Tidak perlu bersuara keras-keras, ngomong di dalam hati juga tidak apa-apa. Karena latihan intinya bukanlah menghafal sebuah dialog. Latihan bukanlah menghafal sebuah gesture. Melatihan bukanlah menghafal sebuah kejadian. Bukanlah menghafal kita harus begini, kemudian kita akan begitu, kemudian kita akan begini. Tapi latihan itu adalah mengumpulkan berbagai macam cara-cara. Motor di Jakarta semakin menggila suara knalpotnya. Semoga penonton tidak dengar. Jadi mengumpulkan berbagai macam bentuk-bentuk. Kalau misalnya Timun Mas berlari dikejar raksasa, ya kita bisa latihan begitu-begitu saja. Atau cari cara yang lain lagi. Kita cari berbagai macam cara terhadap satu
adegan. Berbagai macam cara terhadap ekspresi sebuah emosi marah atau takut tadi timbul mas atau berbagai macam cara terhadap sebuah ekspresi. Berbagai macam cara bahkan terhadap sebuah pengucapan. Hei, kan sudah kukatakan, nanti aku akan datang untuk mengambil bagian milikku. Itu kalau raksasa berbicara dalam cerita Timun Mas. Atau, kan sudah kukatakan, aku akan datang untuk mengambil milikku. Nah, jadi berbagai macam cara. Halo. Ya, nah ini kalau kita pakai efek. Kan aku sudah katakan, aku akan datang untuk mengambil milikku. Itu kalau kita pergunakan efek ya. Saya senang sekali udah punya alat efek sekarang. Nah, kalau tidak pakai efek, tidak pakai alat efek, kita bisa menggunakan pakai efek mulut. Kan sudah, dah. Oh, katakan, kan. Padamu, Nah, bisa saja. Kenapa harus digetarkan untuk menunjukkan adanya suasana kebesaran, ya, tinggian. Ya, untuk membedakan suara manusia dengan suara seorang raksasa yang tentu diimajinasikan sebagai tubuh yang tinggi, besar. Latihan-latihan, sekali lagi, bukanlah untuk menghafal, tetapi untuk mencari detail-detail, mengumpulkan detail-detail adegan, detail-detail macam emosi, detail-detail macam dialog, ekspresi, dan sebagainya. Sehingga sebuah cerita, dengan kata lain, kita bisa memainkannya menjadi berbagai versi. Saya kira cukup sekian, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bahagia sekali kalau teman-teman bisa mensubscribe, notifikasi nggak usah berisik. Jadi subscribe saja. Terima kasih. Deng 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 deng. Dung dum 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 daga daga dum dum dum. Dum 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 daga daga dum dum dum. Dum 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 daga daga dum dum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you feel it? Can you feel it?